Racikan Berita 1. Nah, ini adalah tanah-tanah rakyat yang ditimbun untuk dijadikan proyek Pantai Indah Kapuk 2. Rakyat masih mengalami penjajahan-penjajahan. Bahkan yang menjajah adalah orang-orang kita sendiri yang didukung oleh kekuasaan. Dan salah satu yang terjadi adalah penjajahan di wilayah Tangerang Utara, Banten, yang dikuasai oleh Pantai Indah Kapuk 2 yang pemegang saham utamanya adalah dua grup, ya, ada Salim Group, Antoni Salim, dan Agung Sedayu Group punya Aguan atau Sugianto Kusuma. Nah, hari ini kita mau merayakan perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026 hari ini, begitu ke 81, sekaligus nanti akan ada penyampaian pandangan pendapat kritik terhadap proses penanganan kasus perampasan tanah di PIK 2 ini yang sampai hari ini masih banyak PR, ya. Misalnya soal normalisasi Kali Muncung yang sebelumnya ditutup total, yang lebar kalinya itu 20 meter, sekarang memang sudah dibuka, cuman lebarnya baru 11 meter, sehingga masih ada aliran sungai yang tersendat dan itu mengganggu ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat, terutama yang memiliki tambak, ya, karena tambak itu sanitasi airnya semuanya dari Kali Muncung gitu. Dan ada juga Satgas PKH kan sudah menyita 1.600 hektar lahan tropical coastline yang dulu kami gugat, ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana total awal dari proyek tropical coastline yang diberikan ke anak usaha Agung Sedayu Group PT Mutiara Intan Permai kalau nggak salah, ya, itu kan 1.775 hektar, lalu disita 1.600. Artinya apa? Mayoritas proyek tropical coastline yang diupayakan oleh Agung Sedayu, Grup Salim, dan juga Grup Agung Sedayu ini, itu justru dia ada di atas tanah yang haram untuk dikelola oleh swasta. Apa itu? Kawasan hutan lindung, yang tentu saja peruntukan kawasan hutan lindung harusnya untuk menjaga atau melindungi ekosistem alam dalam rangka menjaga ruang hidup dan juga sumber penghidupan nelayan juga petani, ya. Karena di hutan lindung itulah tempat berkembang biak, ya, berbagai jenis ikan dan, ya, makhluk-makhluk yang bisa kemudian menjadi sumber penghidupan, rajungan dan yang lainnya, kan. Nah, ketika kawasan itu diubah menjadi daratan, direklamasi, ya tentu saja sumber-sumber penghidupan itu hilang, dan ini akan berdampak bagi masyarakat, khususnya nelayan khususnya, ya, yang ada di sepanjang pesisir Tangerang Utara ini. Nah, kita hari ini akan mengingatkan kembali tentang proyek itu yang belum tuntas, juga soal arsen Kades Prohot yang sampai hari ini hanya arsen saja yang diproses dengan 3 orang lainnya, ya. Ada Ujang Karta, yang Sekdes Desa Prohot, juga ada 2, ya, satu oknum wartawan dan satu oknum pengacara yang divonis. Tapi sesungguhnya kan kasus pagar laut yang oleh PPN Kabupaten Tangerang diterbitkan 263 SHGB atas nama 2 anak usaha Agung Sedayu Group, ya, ada PT IAM Intan Agung Makmur dan ada PT CIS Cahaya Inti Sentosa. Itu kan semestinya kalau dalam konteks kejahatan itu orang yang menerima hasil kejahatan kan harusnya diproses, penadah lah, ya. Kalau dalam konteks pencurian motor itu kan pencuri motornya ditangkap, yang menerima barang curian penadah itu harusnya juga diproses. Nah, ini kenapa kok prosesnya hanya berhenti di arsin Kades Prohot? Kemana para pengurus entitas dari Agung Sedayu Group nggak ditindak secara hukum? Setidaknya anak usahanya lah, ya, di PT Intan Agung Makmur atau PT Cahaya Inti Sentosa gitu. Juga kita masih butuh kepastian Nusron Wahid selaku Menteri ATR Kepala BPN itu apa benar-benar telah membatalkan 263 SHGB ini. Jangan-jangan ketika nanti rakyat sudah tidak perhatian terhadap masalah ini, tiba-tiba sertifikat itu diaktifasi kembali. Makanya waktu saya audiensi ke Komisi
2 DPR RI yang membidangi masalah pertanahan juga. Itu kami tidak percaya bahwa sertifikat itu sudah dicabut sebelum ada proses menggunting ya sertifikat di depan publik. Ya, harusnya kan dicabut itu kan ditarik, itu digunting depan masyarakat nih. Sertifikatnya luasnya ini yang pertama digunting ya, itu baru kita percaya. Nah ini kan nggak ada, kan kita khawatir. Nah, apalagi kita pernah kunjungan ke PIK 2, proses reklamasi sebagian kawasan itu tetap berjalan. Dan kita tahu bahwa kawasan PIK 2 itu kan terhubung dengan PIK 1 yang dulunya kan di situ banyak hutan-hutan, kawasan hutan mangrove ya. Nah, di titik itulah kita minta pemerintah itu nanti punya perhatian gitu. Sehingga nanti setelah agenda ini kita juga akan coba mendatangi kantor Satgas PKH penertiban kawasan hutan yang sebelumnya telah melakukan penyitaan terhadap 1.600 hektar kawasan hutan mangrove, hutan lindung yang sebelumnya itu dikuasai oleh Agung Sedayu Group. Nah, kita minta update dari Satgas PKH itu sendiri seperti apa. Jangan sampai kita diam, nanti tahu-tahu kawasan itu alih-alih dikembalikan fungsinya menjadi kawasan hutan lindung, tiba-tiba berdiri bangunan-bangunan megah di pinggir pantai atau properti-properti yang eksklusif di pinggir pantai yang ada kayaknya, ada kanu, ada macam-macam ya, ada kapal pribadinya. Kan ini bahaya bagi kita semua. Saya pikir itu ya yang perlu kita update. Oh masih jauh ini ya bro, bos? Ya, itu depan. Untungnya ini kita nggak hujan ya. Kalau hujan, nah ini adalah tanah-tanah rakyat yang ditimbun untuk dijadikan proyek Pantai Indah Kapuk 2. Nah sebagiannya ini banyak yang belum dibayar. Bahkan kalaupun bayar harganya cuma Rp30.000, paling mahal Rp50.000. Padahal di kawasan PIK 2 itu yang sudah menjadi kapling siap bangun saja itu per meter dijual antara 20 sampai 30 juta per meter. Bayangkan, modal 30.000 ya, walaupun memang ada upaya tetapi nggak segitunya juga. Dan yang kita persoalkan juga proses pelepasan haknya itu bukan karena keridoan atau jual beli keridoan, tapi dipaksa. Makanya kita sebut dengan terminologi ini terjadi perampasan tanah rakyat. Karena apa? Yang namanya merampas itu kan mengambil hak tanpa keridoan pemiliknya. Ya walaupun dibayar, kalau sebenarnya dia nggak ridho, misalkan dibayar cuma Rp30.000, kan berarti itu tidak ada keridoan. Sehingga kalau tidak ada keridoan, ya itu sama masuk kategori sebagai perampasan tanah rakyat. Oke, kita sampai ya. Coba kita lihat suasananya. Pak, ayo mau ikut gabung nggak, Pak? Dari mana, Pak? Oh, dari Polres. Polres Kabupaten? Polres juga. Pak. Oh, dari Polres. Sih gabung aja nggak apa-apa. Nanti kira jagain akuan nanti di sini. Pak, gabung aja, Pak. Ini peserta atau dari mana, Pak? Oh, dari mana? Sama dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari wilayah, Pak. Wilayah itu Ronjo. Orang Ronjo. Bukan orang Polres. Peserta atau dari mana, Pak? Oh. Ayo mau ikut. Iya, Pak. Iya. Gabung. Sana aja bareng-bareng. Nanti dikira preman seperti yang kemarin, nanti saya digebukin preman lagi di sini. Takut saya. Enggak, Pak. Nah, kalau orang Ronjo kan aman. Pak Polisi, gabung aja Pak Polisi. Laporan juga lebih enak daripada kayak gini. Laporan ke bos gak enak. Kalau di sana laporan ke bos enak. Biar saya rinci nanti laporannya apa. Yang dari Polres berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Dari Polres semua? Halo? Enggak, bukan. Kalau enggak bukan dari Polres, saya minta pergi. Karena agendanya agenda orang yang diundang saja. Kalau dari Polres kami perkenankan karena pengamanan. Dari mana nih? Kalau dari Polres kami persilakan ke sana. Kalau bukan dari Polres lebih baik pergi. Karena kami nggak suka dimata-mati orang nggak punya wewenang, nggak punya otoritas. Kalau dari Polres saya izinkan karena memang punya wewenang ikut menjaga ketertiban. Jangan mata-matai kegiatan orang. Kita ini di Indonesia punya kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Kalau diawas-awasi kayak ini saya risih terus terang. Nggak suka saya diawas-awasi kalau
itu dari polisi lebih baik datang. Kalau diawas-awas ngintelin, saya nggak suka. Rakyat jangan diintelin sendiri. Harusnya kalian intelin tuh koruptor, maling-maling. Beresin dulu institusi Polri. Jangan selalu ngawas-ngawasin rakyat kalian. Jadi Polresnya apa Kapolresnya? Bilang sama Kapolresnya. Gak benar nih kerja-kerja kayak gini. Harusnya datang saja baik-baik. Diundang baik-baik gak mau. Sekarang pura-pura tuli kalian semua di depan saya. Udah tinggal aja, kalau ada apa-apa gampang. Udah ada yang ngaku dari Polres nanti. Kalau ada keributan apa-apa tanggung jawab Polres. Racikan Berita 1